Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, para narasumber Rakornas Komisi Perlindungan Anak Indonesia, para pimpinan pondok pesantren seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia serta inayahnya kepada kita sekalian sehingga kita semua dapat hadir dalam rapat koordinasi nasional dengan tema kesiapan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama di dalam penerapan new normal. Hambatan dan solusi perspektif perlindungan anak yang diselenggarakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atas undangan dan inisiatifnya dalam penyelenggaraan rapat koordinasi yang sangat penting ini. Seperti kita ketahui bersama, saat ini kita sedang mengalami cobaan yang sangat besar, yaitu COVID-19 yang menjadi pandemi global yang menyerang hampir semua negara di Indonesia, di dunia. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 sangat luas dan bersifat multidimensi, sehingga memaksa semua negara menetapkan bauran kebijakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam rangka mengurangi penularan virus COVID-19, beberapa negara menerapkan kebijakan yang ekstrim seperti lockdown. Tapi kita memilih untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ini yang sering disebut sebagai bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Apapun kebijakan pembatasan yang diambil berdampak terhadap kegiatan sosial dan ekonomi. Semua aspek kegiatan sosial masyarakat terdampak tanpa kecuali, termasuk kegiatan belajar mengajar. Untuk itu saya sangat gembira atas inisiatif Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk menyelenggarakan rapat koordinasi nasional ini. Bagi saya ini saat yang tepat untuk melihat akibat dari pandemi COVID-19 dan perspektif perlindungan anak. Tercatat sekitar 1.851 anak Indonesia menjadi korban keganasan virus ini. Hal ini juga merupakan peringatan bagi pemerintah bahwa perhatian dan perspektif perlindungan kepada anak perlu menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam memasuki tatanan baru. Selama ini, pemerintah memang berkonsentrasi pada masalah penanggulangan penularan COVID-19. Selain karena memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi, vaksin dan obatnya juga belum ditemukan. Untuk itu, pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 menempatkan upaya kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Upaya pertama yang dilakukan pemerintah adalah memutus penyebaran virus agar masyarakat tidak terinfeksi. Upaya kedua, meningkatkan kapasitas pelayanan medis agar mereka yang telah terpapar dapat ditangani dengan baik. Upaya ketiga adalah membangun mekanisme untuk melacak masyarakat yang berpotensi terpapar melalui pelaksanaan tes COVID-19 secara masif serta menerapkan protokol isolasi diri yang ketat.
dan keempatnya adalah menerapkan PSBB dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Akibatnya anak-anak sekolah terpaksa harus belajar di rumah untuk melindungi anak dan guru tertular dan mengurangi penyebaran virus. Demikian juga anak-anak yang bersekolah di pendidikan keagamaan, saat tinggal di asrama juga harus meninggalkan asrama untuk melindungi santri dan guru agar tidak tertular dan mengurangi penyebaran virus. Setelah beberapa daerah menunjukkan penurunan dalam penyebaran COVID-19, dan kita juga menyadari bahwa vaksin dan obat COVID-19 masih memerlukan waktu untuk tersedia secara luas, pemerintah mulai menyiapkan protokol pelaksanaan tatanan normal baru yang aman COVID-19 dan produktif. Jadi kalau sebelumnya itu pada aman COVID, kalau bahasa pesantrennya itu menggunakan pendekatan yutadammanu ad-dararul adna lidaf'i ad-dararil a'la, mengabaikan bahaya yang lebih kecil untuk dalam rangka menangkal bahaya yang lebih besar, atau taqdimud dararil a'la ala dararil adna, mendahulukan penangkalan yang besar daripada yang kecil. Tapi yang semula dianggap kecil itu sekarang sudah besar, yaitu terpuruknya ekonomi. Karena itu sekarang tidak bisa lagi hanya mendahulukan COVID, tanpa kita juga melakukan penanggulangan ekonomi. Sebab kalau tidak, kita akan terpuruk dan bisa menjadi krisis ekonomi yang sulit untuk kita bangkit dan melakukan pemulihan kembali. Karena itu sekarang ini yang disebut aman COVID-19 dan produktif itu melakukan pendekatan adalah daf'ud dararain atau izalatud dararain, menghilangkan dua bahaya, ya baik COVID maupun keterpurukan ekonomi. Berdasarkan kajian KPAI termasuk terhadap jumlah korban anak akibat COVID-19, KPAI mengusulkan agar skema pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan harus melalui kajian, kehati-hatian, dan keputusan yang cermat. Usulan tersebut sangat sejalan dengan apa yang sedang dirumuskan oleh pemerintah. Saya ingin menegaskan bahwa pertimbangan untuk dapat memberlakukan tatanan normal baru, termasuk memulai kegiatan belajar mengajar, adalah pertimbangan kriteria kesehatan dan tidak didasari atas kriteria yang lain. Hanya daerah yang masuk zona hijau yang dapat memulai kegiatan persekolahan secara tatap muka. Ini untuk pendidikan yang non-asrama. Untuk pendidikan yang berasrama, pesantren, itu disepakati yaitu daerah kuning dan hijau. Bahkan nanti daerah merah dan oranye itu juga bisa membuka apabila mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas. Jadi ada fleksibilitas. Ini supaya pimpinan-pimpinan pesantren bisa memahami itu. Nah, pelaksanaan protokol tatanan normal baru akan terus dievaluasi untuk masing-masing daerah. Pelaksanaan tatanan normal baru perlu diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kita ingin memastikan bahwa bila di zona hijau Satuan Pendidikan Agama itu akan memulai kegiatan persekolahan secara tatap muka, maka protokol kesehatan harus dapat diterapkan.
Pertama, perlu dilakukan tes terhadap siswa karena ada kemungkinan siswa berasal dari daerah zona merah. Banyak santri juga yang berasal dari lintas kota dan bahkan lintas negara. Kedua, perlu memastikan bahwa tersedia fasilitas cuci tangan lengkap dengan sabun dan hand sanitizer-nya. Tersedia masker yang cukup untuk digunakan selama proses belajar mengajar, dan ketiga, memastikan social distancing-nya dapat diterapkan baik di ruang kelas maupun di tempat santri tinggal. Yang keempat, melakukan penyemprotan disinfektan di fasilitas utama. Bagi pesantren dan sekolah keagamaan berbasis asrama, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Kebanyakan sarana dan prasarana asrama pesantren masih sangat minim. Di samping tidak memiliki standar baku perbandingan jumlah santri dan luas kamar tidur. Ada yang mestinya cuma 5 orang diisi 10 orang. Dengan kondisi tersebut sangat sulit menerapkan social distancing, terutama di pondok pesantren yang memiliki ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu santri. Pemerintah sudah sedang menyiapkan program dan juga anggaran untuk mendukung pembukaan kembali pesantren yang sedang dirumuskan supaya prinsipnya pesantren itu nanti bebas atau aman COVID-19. Baik menyangkut sarana prasarana, MCK-nya, kemudian cuci tangan, kemudian tempat wudhu, dan juga untuk menjaga physical distancing-nya mungkin akan dirumuskan penambahan ruang-ruang tidur santri seperti apa. Itu sedang insya Allah itu sudah. Begitu juga tentang alat-alat pencegahan COVID kesehatan, ya, semuanya juga sedang difikirkan. Bahkan juga sedang dirumuskan kemungkinan memberikan insentif tenaga pengajarnya. Jadi ini mudah-mudahan saja. Belajar di rumah juga menimbulkan persoalan ketidaksetaraan. Banyak rumah tangga yang tidak dapat memiliki akses terhadap internet, dan menurut Susenas BPS tahun 2018, ada sekitar 61% anak tidak memiliki akses internet di rumahnya. Bahkan yang melalui internet pun menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hasilnya sangat tidak maksimal, kurang maksimal. Karena itu memang untuk pendidikan dengan tatap muka ini menjadi hal yang sangat diperlukan. Tetapi seperti kita sadari bahwa sekarang itu daerah kita belum semuanya hijau, masih ada yang merah, yang oranye, yang kuning, dan ada yang hijau. Sedangkan yang bisa diterapkan itu yang hijau, dan juga kita melihat beberapa negara lain yang sudah menerapkan pendidikan yang non pesantren juga banyak yang terdampak dan ditutup kembali. Karena itu pemerintah sedang memikirkan ya hal yang betul-betul rinci dengan penuh kehati-hatian. Untuk yang pesantren itu sebenarnya lebih aman apabila kita sudah menyiapkan dari awal untuk kita sterilkan, menjaga anak-anak santrinya supaya tetap
di pesantren tidak keluar, yang dari luar tidak masuk ke pesantren, artinya mereka benar-benar dikarantina, sebenarnya itu lebih aman. Karena itu yang kita siapkan adalah penyiapan dari awal sehingga mereka benar-benar aman COVID. Pendekatannya aman COVID. Ya, untuk yang di rumah ini yang perlu disiapkan bagaimana belajar di rumah dapat tetap efektif dan anak dapat terlayani pendidikannya dengan menyesuaikan kondisi anak, ketersediaan koneksi internet, infrastruktur, dan fasilitas untuk belajar berbasis daring, terutama di wilayah yang akses internet sangat terbatas. Dalam beberapa pertemuan, bahwa sebenarnya memang bagi pesantren yang juga tidak ingin memulai menerima santri, juga masalah belajar dari jarak jauh ini juga sedang diperhatikan. Tapi memang tidak semua daerah memiliki akses internet dan sampai sekarang masih terbatas. Lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan keagamaan, termasuk yang berbasis asrama, perlu terus mencari solusi untuk pembelajaran bagi para santri yang lebih efektif bila pembelajaran tatap muka belum dilakukan dalam waktu yang dekat. Itu yang saya maksud dengan jarak jauh. Kita harus mengajak pengelola pesantren, guru, orang tua santri dan calon santri, para pakar pendidikan dan pelindungan anak agar diperoleh solusi terbaik untuk pendidikan anak. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, demikianlah saya kira sambutan saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, pemerintah dan masyarakat. Saya menaruh harapan besar kepada seluruh peserta rapat koordinasi nasional ini untuk secara bijak bersama memikirkan perlindungan terbaik bagi anak-anak generasi penerus bangsa dengan tetap melindungi mereka dari pandemi COVID-19, bagaimana saudara-saudara dapat menjawab berbagai tantangan dan dilema-dilema yang saya sebutkan tadi di atas, dan akan sangat membantu pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat sehingga ancaman lost generation atau hilangnya generasi dapat dihindari. Semoga anak Indonesia dapat terlindung dan memiliki masa depan yang cerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi kesiapan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan berbasis asrama dalam penyiapan new normal, saya nyatakan secara resmi dibuka untuk dimulai.